berpinten koti kunoang ikoang Biyen Siang kiang sunian tarik hari gelap semurasakan suping orang kuning paraki menalir Ya ibu mencari kanang pergi dalam waktinya bayu akas lintang terangan Wang ikang surya je Suami yang menyedot sakam ngesunang tatu carita Dia yang penjakupan kanang carita Wangaran lontar Sani sebenarnya Pemuruan di kanang carita Nama asal sebenarnya itu rontal. Ron itu berarti daun, tal itu pohon tal. Jadi itu disebut rontal. Lalu kemudian setelah ditulisi, konotasinya berubah menjadi lontar. Nah, rontal inilah yang kemudian dipanen pada usia tertentu, pada kadar kekeringan tertentu dipanen, kemudian diproses sedemikian rupa dengan proses yang cukup panjang. Sebetulnya kalau di media tulis yang sumbernya adalah atau bahan bakunya adalah daun, itu kita kenal selain lontar ada namanya nipah, ada namanya gebang. Nah, yang berkembang di Bali dan banyak digunakan di Bali itu hanya lontar saja. Lontar ini kalau dilihat dari naskah yang ada ya, ini sudah berusia lebih daripada 400 tahun. Sudah penggunaan daun lontar, mungkin lebih daripada itu. Saya katakan 400 tahun karena saya sendiri memang punya lontar yang berusia hampir 400 tahun. Kalau untuk surat menyurat ya, artinya tulis menulis, apakah seorang raja akan mengirim surat kepada seorang pendeta, ini juga pakai lontar. Mempersembahkan surat itu pasti dengan alas yang bagus, ada tutup. Itu kalau surat kepada orang-orang yang terhormat. Kalau menulis untuk sesama, ini biasanya menggunakan lontar pendek-pendek. Kecuali itu di dalam pelaksanaan upacara keagamaan, nama-nama orang yang akan diaben, misalnya orang yang akan dilakukan upacara atmawedananya, nama itu yang disebut pipil itu masih tetap ditulis di daun lontar. Setiap filolog atau peneliti naskah di Bali merumuskan tipe-tipe atau kandungan-kandungan teks yang terdapat di dalam daun lontar itu berbeda-beda. Yang paling awal membuat klasifikasi itu adalah Gedung Kirja sebetulnya. Kami memiliki lontar sebanyak 2064 yang terbagi dalam 7 klasifikasi, yaitu 1 dalam klasifikasi Weda, kemudian 2 klasifikasi agama, 3 klasifikasi warige, 4 klasifikasi itihasa, kemudian 5 klasifikasi babat, 6 klasifikasi tantri, dan 7 klasifikasi lelampahan. Kalau dari segi isi, itu ada Parwe, itu isinya cerita-cerita pewayangan, Mahabharata ya. Ramayana itu mengusus. Lalu ada Babad. Lalu ada Astakosala Kosali. Ada indik-indik, itu tata cara penerapan upacara keagamaan itu termasuk di dalam indik. Nah, lalu yang terbanyak kita dapatkan di masyarakat adalah lontar usade. Kalau usade saya coba pernah melihat di sebuah kamus ya. Kamus Bali Indonesia yang diterbitkan tahun 1993 itu. Kalau usade itu di sana diberikan arti gampang sekali. Usade itu ilmu pengobatan. Sedangkan kalau dalam kamusnya Zoetmulder, usada itu ini diadopsi dari bahasa Sanskerta yang
kata asalnya itu osada atau disebut juga osadi. Sama juga itu bentuk obat. Jadi jenis-jenis obat. Orang yang melaksanakan atau mempraktekkan lontar-lontar usada itu ya, kalau di Bali itu disebut balian. Sampun uning wasana tiang ngerti ada sekolah. Tu bani bersedina mi daug puni kena sering sama nak roh ni was tamu dengan ajak tiang. Kantos ni sampun ranjing angat tiang dari ke kantos sampun kantos kelas kalih ya tiang. Ampun di tiang uning memacu Bali. Niki terus di tiang mali-malian ni ke sampun napi nuwe lontar puni kena niki lah. Sering kadang ngintel di tiang nutup kija-kija rasanya jangan luas lah ndela sampun iku hidup atau aja tiang itu. Kesampun dengan anak-anak ini sakit pun ni. Nah niki bersering piragin kini ubat niki harus memana ya talang harus murukin nak kentan domone. Nah sedurung wenten anaknya rauh sapun iku sana jaga. Ni metambah sapun ikan domon tiang napi je luiring dari ke wenten nangan butin padang ataukah wata tanduran nang kini kentan. Nah ring rauh harus wenten puriki harus nanika sih yang mutaken dengan sapun api pak sapuniki siki dumun saking peliat sapunika dumun cecingak dengan ten saking mu dumun kantos kebatis keken dumun mu kengken peninggalan kengken iya nah yang ring upamene peninggalannya kuning kesat dewek ni mau buah-buah sadu merupa barak radas dengan ten bag-bag. Nah, lamben bibih ni talar kesat. Nah, puniki panas ini. Nah, rades sampai puniki keluhan puniki dengan dah. Nah, kan ada sakit basang. Nah, bawanan makin puniki beri ke arah titian jaga kita menui sakit basang kini. Sakit basang akeh. Keranan sakit basang itu. Wenten jampi ngeranang sakit basang. Wenten kelebihan panas ngeranayang sakit basang. Wenten salah makan atau kena racun midang meranang salah sakit basang ke nan kita ler punika puni patut tiang ngubadin gitu lebih napi sana menggoreng usada tambah sakit basang kini gitu makin tiang puniki ngeradana yang tambah ada patut tiradana yang tambah tis gitu tis dari ke nah sapunikang dumun puniki nak iraga Hindu percaya dengan teriki lah acep sani yang Wisnu ngelinganin ubad diragani sana jaga tiwa kangen anak ini sakit kerja. Iya neng Wisnu nyakit dengan cingakin penyingakan anak kita dengan apa biru angkian ni kengkian iya kenten nyem sudan batis masih nyembah nyem ubad ini sakit itu awanan baramu napi lu iring serana sana anget-anget dengan kunci jaga angin tiwa kangen ya angin loloh napi angin luar deh. Manusia itu tidak ada manusia yang sama kan dengan seluruh dunia kan dengan patuh unikinya memang patuh kan ada pasti mesti yosan malah kini sini kapi je panas sini dari ke dengan anak ini ke dengan teman kini sini panasnya patah nih ke menculuk ring pak tubuh anak ini si yosan len ini dados panasnya pun kesana dari kisaran dari ke Malaya bede. Sebagian besar tarune sana yang jagat ini kira tu manggen dalam yang sapunikan itu akah ne manggen yeh ne manggen kan manut sakite yang sakit sapuniki napi perlu don ne manggen yang sakit sapuniki napi perlu akah ne manggen sapuniki tegap sapun niki sedah atau kabase wasana niki tegap niki penadosannya sane ngudan taler manggen tambah dados buahnya taler dados manggen tambah pun kita tuh sampun lengkap tuh niki temu niki nak yen temu sedurung umben panggien tiang dan uningin daunnya nak patah kisami sekuanten te kegunaannya pun niki akeh bisa loloh dados simboh dados kente
yen manggen loloh niku pun temulawak niku kenten. Niki jahe. Wah, jahe niki cuma tegep. Tak ubat pusing-pusing puruh kenten deh. Kita sirah pun iki dados manggen nempel deriki medaging raris kesune jangu gitu. Niki mesti kecem-cem. Puniki metegep taler menadosan puniki. Daunnya puniki manggen loloh taler anak mekokoan nyebe. Niku enten kepit-kepit ning tengah seriawan ngeranang kokoan ini. Ki pun tamban. Nah iki pun sembung. Sembung ngeten. Ki tegap dalam nadosan. Done puniki dados manggen pengen loloh kadinuni bawasang niku sane tuh melabla berdaging sinderong anggen nambahin ini kebus seringan daun dados taler mekene babakan ni dados akah ni taler dados anggen tabung puniki jaga loloh nggih melakar taler antuk daun sembung ki ngeten nuwun medaging kunyit medaging nyuh ring puniki adas ki jaga loloh nah makin puniki jaga simbuh niki sembunge rerah katik-katik nih kadang numun don ngeten nuwun alih katik-katik nih manten niki ki sareng niki kunyit ki jaga simbuh bisa kesembuh niki. Nah makin puniki jaga uap. Uapin ring siksikane. Kenyang daging toya malah kidik ni. Mana dados buah pang kita. Pengobatan herbal itu adalah bagian dari sistem pengobatan CAM namanya, Complementary and Alternative Medicine, ya, berdampingan dengan pengobatan konvensional. Jadi pengobatan CAM ini sudah dianggap benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kalau catatannya, kalau sistem pengobatan yang dipakai itu sudah teruji. Itu lontar kan ditulis oleh para ahli zaman itu, ya. Hanya saja menurut pandangan saya zaman itu kan tidak ada penelitian seperti sekarang, tidak ada. Saya sudah menekuni penelitian herbal ini kira-kira 13 tahun. Mungkin sejak 2 tahun yang lalu saya tertarik dengan sembung. Obat herbal itu sebelum dilakukan penelitian-penelitian ilmiah kan diperkirakan efeknya placebo, ya. Karena kita tidak tahu kerjanya di mana. Tetapi setelah saya baca, ternyata obat-obat herbal mekanismenya menimbulkan efek sama dengan obat konvensional. Ini akan berikatan dengan protein yang ada pada sel kita. Itu salah satu protein yang dipengaruhi kalau dia sebagai antioksidan ini, ya, adalah protein yang bersifat antioksidan endogen. Karena antioksidan ini sangat diperlukan oleh tubuh untuk membuat tubuh ini sehat, gitu. Sehat, tidak gampang sakit. Ya. Nah, itu sebagai antioksidan. Nah, tadi saya katakan daun sembung ini kalau diberikan pada tikus, dia juga mencegah inflamasi. Inflamasi ini juga ditentukan oleh protein dalam tubuh kita, namanya interleukin namanya, interleukin.
Kalau diberikan ekstrak daun sembung yang isinya flavonoid, dia akan mempengaruhi proses sintesis interleukin ini. Gitu. Jadi ada yang diturunkan, ada yang ditingkatkan, sehingga hasil akhirnya adalah antiinflamasi. Contoh yang gampang, inflamasi itu bisa terjadi di seluruh tubuh kita, gitu. Kalau dia terjadi di mata, mata merah, kan gitu. Kalau terjadi di hidung, hidung tersumbat, kan gitu. Pilek, gitu. Ya. Kalau terjadi di pembuluh darah, aterosklerotik namanya, ya, bisa serangan jantung, bisa stroke, pembuluh darahnya menyempit. Ya. Nah ini yang bisa dicegah dengan antiinflamasi. Salah satunya oleh kandungan dari daun sembung, gitu. Sehingga kalau orang mau minum loloh daun sembung, itu artinya dia sudah melindungi dirinya, meningkatkan antioksidan endogennya, dia bisa mencegah inflamasi, ya, sehingga lebih sehat, imun sistemnya lebih bagus, kekebalannya lebih bagus, gitu ya. I fell in love with the Balinese people and the culture. Lantis really have like very strong energy. You can see in Balinese language, for example. I think it's in not only in Bali, it's in all world actually. But in Bali, in Indonesia, we still have opportunity to be together with nature. I only use Indonesian traditional medicine. This is the thing I believe in. So I always drink jamu and always try to find new herbs. I eat it fresh, like even sage, like a fresh sage you put on your salad. It's amazing. It's so many leaves and traditional food. Use traditional herbs, especially Balinese. Naskah-naskah yang mula-mulanya disimpan di rumahnya, ya, ini untuk disimpan di salah satu tempat yang disebutkan Museum Perpustakaan Lontar Dukuh Penaban ini. Ini sebetulnya yang menarik perhatian kami karena banyaknya lontar-lontar yang ada di masyarakat, yang perhatiannya semakin lama memang semakin kurang. Gedung Kirti adalah salah satu institusi yang digunakan sebagai rujukan pengetahuan yang bersumber pada lontar. Jadi kita sangat concern untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan pengetahuan yang ada di dalam lontar-lontar kita. Kita memiliki lontar, itu adalah koleksi biotik. Kita harus memang wajib untuk mengkonservasi lontar tersebut. Kita mengkonservasi lontar itu tidak serta-merta hanya membersihkan, tapi kita juga harus benar-benar meyakinkan bahwa lontar itu sudah kering setelah dikonservasi. Karena konservasi kita menggunakan minyak serai dengan alkohol. Jadi ketika kita sudah konservasi dan seandainya juga ada huruf-huruf yang kabur, kita kasih minyak kemiri. Nah, setelah itu baru kita keringkan. Baru kita masukkan kembali ke dalam kotaknya atau yang kita sebut dengan keropak. Digitalisasi lontar itu secara keseluruhan, menurut pandangan saya secara pribadi sebagai orang yang senang membaca naskah, itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya kan? Melakukan digitalisasi lontar itu berarti kan memindahkan lontar itu ke dalam bentuk digital. Segala komponen atau data dimasukkan ke dalam format digital sehingga komplitlah dia. Ada gambarnya, image-nya, kemudian kita punya metadata mengenai panjang, lebar, ukurannya, ketebalannya, jumlah halaman, dan segala macam, sehingga dia jadi satu data lengkap kepentingan yang kita ke depannya tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada metadata dalam bentuk digital.
digitalisasi yang kami lakukan ini pure untuk perlindungan. Takutnya walaupun kita sudah konservasi, ada kerusakan atau hal apapun, takutnya kita kehilangan data. Makanya kita dengan jejak digital ya kita buat seperti itu. You just have to have a knowledge. We lost the knowledge. You need to have a knowledge how to use it, how to mix it, what is good for what, how much the dose, like snake poison, right? It's like if you drink too much, you're gonna die. Like if you get too much, if you get little bit, it's a medicine. So everything have to be in balance. This is the science of life. Like I can still see that. I'm just really scared that it's gonna be lost forever. Because it's the way we're supposed to live. Jangan pandai menekan knob. Kalau pakai laptop kan knob yang ditahan akan keluar huruf Bali. Itu bukan menulis. Saya tidak berharap terlalu muluk-muluk bahwa mereka akan lalu secara berbondong-bondong semua melakukan gerakan massa untuk membaca lontar, bawa lontar ke coffee shop gitu, tiba-tiba anak muda baca lontar ke coffee shop itu terlalu jauh gitu loh. Kalau kita sepakat bahwa pengetahuan adalah hak semua orang, lontar ini meskipun tidak secara fisik, itu paling tidak anak-anak muda kita tahu. Saya tetap berharap bahwa ini pengetahuan yang harus kita jaga, harus kita lindungi, tapi juga harus kita bisa manfaatkan. Saya harapkan ke depan obat herbal ini akan berkembang, menyamai obat konvensional. Karena alami, tubuh kita kan alami, ya. Jadi kita lebih sehat secara alami. Mang mesti yang lestari lah puniki sekesa punika.